Oke, siap. Baik, teman-teman kelas 6-10, kita akan masuk ke instansi yang pertama, yaitu Sekretariat Jenderal. Jadi seperti yang sudah kita bahas kemarin, setiap kementerian itu pasti dia punya sekjen ya, atau sekretariat. Kalau di kelompok kementerian kelompok 3 dan Kemenko itu namanya sekretariat, nggak pakai jenderal. Nah, tapi karena Kementerian Keuangan ini masuk kelompok berapa Kementerian Keuangan? 1 apa 2? Kelompok 2 ya, kelompok 2 yang ruang lingkupnya dijelaskan di Undang-Undang Dasar. Jadi Kementerian Keuangan ini salah satu yang tidak boleh hilang, kementerian yang tidak boleh hilang ya, nggak boleh, mungkin boleh diganti namanya, tapi fungsinya untuk mengurusi keuangan negara itu tidak boleh hilang. Nah, di setiap kementerian ada sekretaris jenderal ya, TU-nya atau bagian umumnya, sekrenya lah gitu ya, yang ngurusin administrasi. Kita bahas sekretaris jenderal dulu. Nah, ini mengingatkan lagi bahwa bagian organisasi Kementerian Keuangan ada ini ya, jadi ada Itjen, ini untuk internal control, sekjen untuk administrasi. Kemudian kita punya 7 direktorat, ini ya, ini direktoratnya ada 7. Kemudian ini badannya ada 2 dan ada 3 pusat ya. Tapi pusat-pusat ini berada dikoordinasi oleh sekjen gitu ya teman-teman ya. Nah ini mengingatkan bahwasanya tentang ini eselonisasi ya, jadi penyetaraan jabatan eselon di instansi pusat. Biasanya tuh jadi karena orang sudah familiar dengan istilah eselon 1, 2, 3, 4, jadi yang mana ini sudah dirubah sebenarnya di peraturan yang terbaru dengan istilah pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas. Nah, jadi ini adalah pimpinan-pimpinan kita yang sekarang sesuai aturan yang baru. Cuman karena sudah terbiasa sama eselon, nggak apa-apa, kita masih tetap pakai ya. Nah, eselon 1 itu sekretaris jenderal itu termasuk eselon 1 ya teman-teman. 1A. Nah, dia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri, dipimpin oleh sekretaris jenderal, Sesjen. Nah, jadi kalau sekretariat jenderal itu namanya Setjen pakai T. Nah, ini jangan sampai salah nih. Kalau pejabatnya namanya Sesjen. Sesjen ya. Nah, jadi dia memberikan dukungan administratif terhadap seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan ya teman-teman. Jadi tidak hanya yang di pusat aja, tapi semuanya, termasuk DJP, DJBC, instansi unit vertikal di bawahnya. Nah, fungsinya ini nanti dibaca sendiri ya, koordinasi, intinya di administrasi lah, administrasi di TU, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, humas, arsip, dan dokumentasi. Nah, di bawah Sekjen ada berapa nih? 5, 6, 7, 8 biro ya. Ada biro perencanaan dan keuangan, biro organisasi dan tata laksana, biro hukum, advokasi, sumber daya manusia, komunikasi dan layanan informasi, manajemen BUMN dan pengadaan, biro umum. Kita akan bahas satu per satu. Biro perencanaan dan keuangan ini biasa disingkat biasanya disingkat Rocankeu biasanya. Jadi kalau orang-orang ada yang nyebut Rocankeu berarti itu adalah Biro Perencanaan dan Keuangan. Tugasnya nih ya teman-teman, jadi menyusun Renstra, kemudian rencana kerja tahunan, kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan Kementerian Keuangan, pengelolaan dan analisis kinerja, penyusunan anggaran, perbendaharaan, sistem akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan. Nah, banyak kerjanya ya. Nah, jadi Renstra itu biro Rocankeu ini yang in charge ya, yang bertanggung jawab. Nah, ini dia fungsinya. Ini fungsi yang tadi ya, sesuai tugasnya tadi, fungsinya ini nanti dibaca sendiri. Nah, ada
bagian yang ada di Rocankeu, ada bagian perencanaan, pengelolaan kinerja dan risiko, penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, sama ada jabatan fungsional juga. Nah, sekarang biro biasanya ini disebutnya biro OTL atau Ortala. Nah, biasanya singkatnya gitu. Ini tugasnya ya organisasi, tata laksana, dan jabatan. Nah, jadi kalau misalnya DJP mau tadi ya pecah KPP, mau bikin KPP baru, atau mau ngurangin, ada yang dilebur. Nah, ini koordinasinya ke biro organisasi dan tata laksana ini. Termasuk jabatannya juga, kayak kemarin ada jabatan fungsional penyuluh yang baru itu kan. Nah, ini biro OTL ini yang in charge-nya. Ini fungsinya. Ini bagian-bagiannya, ada bagian strategi, bagian organisasi, dan jabatan fungsional 1, 2, analisis dan evaluasi jabatan, tata kelola dan pelayanan publik, sama jabatan fungsional. Oke, sekarang biro hukum. Biro hukum adalah tugasnya terkait perumusan peraturan. Jadi kalau misalnya DJP bikin peraturan, waktu saya di PP2 itu bikin peraturan kan ya, bikin PMK misalnya, sudah berkoordinasi teknisnya, isinya, kontennya ya, konten isi peraturannya itu sudah dikoordinasikan dengan BKF misalnya. Nah, begitu sudah selesai draftnya, kami akan minta, DJP akan minta legal opinion, jadi pendapat hukum terkait legal draftingnya. Jadi legal drafting. Jadi pemilihan kata-kata, wording ya. Jadi pemilihan kata-kata yang ada di peraturan itu nggak boleh salah teman-teman ya. Karena kata-kata dapat dengan wajib itu berbeda nanti konsekuensi hukumnya. Kata-kata meliputi dan antara lain berbeda konsekuensi hukumnya gitu ya. Nah, yang seperti itu orang pajak mungkin nggak tahu gitu ya. Orang pajak, orang bea cukai, orang perben itu nggak ngerti hal-hal legal drafting yang seperti itu. Bukan mereka mungkin ada ilmunya tapi tidak ahli gitu ya. Nah, yang ada di biro hukum ini adalah para ahli-ahli hukum yang mereka sudah biasa menganalisis pembahasaan ya, pemilihan kata dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, nanti naik lagi biasanya kalau peraturan itu setelah dari biro hukum di Sekjen ini akan naik ke Kementerian Hukum dan HAM nanti terakhir di situ. Nah, ini banyak ini ya teman-teman, fungsinya nanti dibaca sendiri. Bagiannya nih ada bagian hukum pajak. Nah, ini berarti kalau DJP nanti dia ke biro hukum ini koordinasinya dengan bagian hukum pajak dan kepabeanan ini, gitu ya teman-teman ya. Ini sama bagian hukum pajak dan kepabeanan. Gitu. Ini eselon 3-nya nih. Jadi eselon 1-nya itu Sekjen, kemudian eselon 2-nya kepala biro, eselon 3-nya kepala bagian ini. Itu ya teman-teman, ini adalah eselon 3 ya. Setingkat kepala kantor. Oke, sekarang biro advokasi. Nah, bedanya apa sama biro hukum? Kalau advokasi ini advokasi bantuan hukum ya teman-teman. Jadi misalnya ada kantor-kantor yang terlibat kasus hukum, nah akan dibantu oleh advokat-advokat yang ada di biro advokasi ini. Jadi dia semacam pengacaranya lah, ya. Pengacaranya untuk baik organisasi maupun pegawai. Ya, jadi dua-duanya ini diberikan bantuan hukum oleh biro advokasi ini yang ada di Sekjen. Mau ada di kantor pusat maupun ada di seluruh daerah yang ada di seluruh Indonesia, gitu ya teman-teman ya. Termasuk jadi dia memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum terkait tugas kementerian, termasuk Badan Penyataan Perbankan Nasional, bank dalam likuidasi, hak uji material, sengketa kepegawaian, termasuk sengketa internasional ya teman-teman, termasuk ini. Nah, sengketa usaha, arbitrase, pemulihan aset negara, dan seterusnya. Oke, ini fungsinya. Nah, bagian advokasi 1, 2, 3, 4. Ini nanti bedanya apa, Bu? 1, 2, 3, 4 ini sepertinya sih ya, ini aja. Tapi nanti kalau mau lebih jelas, lihat di PMK-nya ya, PMK yang sudah di-share juga sama Bu Indah, PDF-nya itu. Jadi yang ada di situ.
Di situ ada bagian-bagian advokasi 1 ngurusin apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa ya. Nah, Biro SDM ini yang ngurusin SDM, jadi termasuk pembinaan dan pengelolaan ya. SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Khusus DJP ini diatur sendiri. Nah, jadi DJP ini khusus nih, karena SDM-nya banyak banget, lebih dari 50% pegawai Kemenkeu itu DJP semua. Makanya untuk pengelolaan SDM di DJP diatur dalam PMK tersendiri, tidak oleh Biro SDM. Tapi tetap berkoordinasi ya teman-teman, cuman kayak menentukan awalnya itu di DJP sendiri, baru nanti naik ke Biro SDM. Oke, ini ya, jadi nanti perencanaan kebutuhan SDM, ini termasuk yang di PKS nih teman-teman ya, ini di Biro SDM. Formasi, nih, berapa butuhnya Kementerian Keuangan tahun 2021 atau 2022 nanti, nah itu di Biro SDM yang menentukan. Assessment Center ini adalah, jadi pegawai itu secara berkala, tiap beberapa tahun sekali itu harus dipantau kompetensi dan kapasitasnya. Meningkat atau enggak nih gitu, atau malah menurun. Nah, makanya ada assessment center. Jadi setiap pegawai itu secara berkala akan di-assess, akan dinilai gitu teman-teman. Dan seterusnya ini nanti dibaca sendiri ya. Oke, ini bagian-bagiannya perencanaan dan pengadaan SDM. Nah, ini nasibnya pakai instannya ada di sini, bagian ini ya teman-teman. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi KLI ini semacam P2 Humasnya lah kira-kira gitu ya, untuk Kementerian Keuangan. Jadi ini kehumasan ya teman-teman di sini nih. Jadi yang berhubungan dengan media itu adalah bagian ini. Nah, ini nanti dibaca sendiri ya teman-teman. Jadi berhubungan dengan masyarakat, dengan instansi yang lain, layanan informasi seperti kemarin misalnya kayak press release APBN kita gitu ya. Press release aturan terbaru ini dari Biro KLI ini. Nah, ini bagian-bagiannya, dibaca sendiri. Sekarang Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. Ini ya tentu dia mengurusi administrasi BMN dan pengadaan barang dan jasa, termasuk pengelolaan BMN, pengelolaannya dan layanan pengadaannya ya. Nah, ini ada banyak banget nih. Jadi kalau tekanan-tekanan ya vendor-vendor itu ke sini nih, termasuk penyiapan sistem vendor manajemen sistemnya. Ya, jadi kalau kan terpusat kalau misalnya rekanan atau pengadaan itu, terutama yang di level Kementerian Keuangan itu pakai proses pengadaan barang dan jasa tersendiri dia. Oke, ini bagian-bagiannya. Nah, kemudian Biro Umum. Biro Umum ini ketatausahaan. Jadi terkait ini ya, arsip, dukungan administrasi, kerumah tanggaan itu yang ngelola kayak beli kertas misalnya gitu, beli mesin fotokopi, beli lemari, yang kayak gitu ya, jadi TU-nya. Termasuk kepatuhan internal ya, teman-teman. Oke, ada bagian administrasi, rumah tangga, keuangan, dan seterusnya. Nah, kemudian ada kelompok jabatan fungsional. Ini tergantung kebutuhan masing-masing. Oke, selesai satu organisasi. Sekarang kita masuk ke yang kedua dan ketiga, yaitu Irjen dan BKF. Seperti yang kemarin, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya lanjut terus ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan, silakan boleh menanyakan mungkin boleh di chat atau langsung open mic aja. Oke, ini mengingatkan kembali tentang eselonisasi instansi pusat. Ijen ya, Ijen itu eselon 1A ya, teman-teman. Ya, Ijen. Eselon 1A. Dia di bawah Menteri Keuangan dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Bukan kepala inspektorat ya, teman-teman. Nah, jangan salah nih. Jadi kalau mau ngirim surat itu bukan kepala inspektorat jenderal, tapi kepada inspektur jenderal. Tugasnya internal kontrol ya, jadi pengawasan internal. Seluruh instansi di bawah Kementerian Keuangan itu diawasi oleh Ijen.
Nah, ini dia. Ada 7 inspektorat yang ada di Ijen ya. Sama plus 1 bidang investigasi. Nah, apa aja itu? Kita bahas satu-satu. Sekretariat sama dia administrasi, ini fungsinya, nanti dibaca ya. Bagian-bagiannya ini ada organisasi dan analisis hasil pengawasan, ada bagian SDM-nya, ini kepegawaiannya ini, perencanaan keuangan, ya, dan seterusnya. Nah, inspektorat 1 itu apa? Di bidang pajak. Nah, tadi 1, 2, 3, 4, ini kemarin ada yang nanya kok nggak salah ya? Nah, ini dia. Jadi inspektorat 1 itu dia ngawasin DJP, sama mungkin BKF kali ini ya. BKF masuk sini apa enggak ya? Nah, intinya kalau ada instansi atau pelaksanaan tugas yang terkait yang menangani bidang pajak, maka diawasi oleh Inspektorat 1. Nah, ini fungsinya. Ada TU-nya, jadi setiap inspektorat itu punya subak TU dan punya fungsional. Jadi langsung dia membawahi fungsional auditor ya. Nah, kalau 2 apa? Di bidang kepabeanan dan cukai. Jadi DJBC di bawah pengawasan Inspektorat 2. Lanjut, Inspektorat 3 itu perbendaharaan dan pengelolaan pembiayaan risiko. Jadi DJ Perben sama DJ PPR itu berarti di bawah pengawasan Inspektorat 3 ya. Nah, lanjut, Inspektorat 4 itu kekayaan negara dan kebijakan fiskal. Oh, berarti BKF masuk sini nih. Inspektorat 4 bukan di pajak ya. Berarti yang Inspektorat 1 cuma pajak doang. Nah, ini DJKN dan BKF berarti di bawah Inspektorat 4. Yang 5, anggaran dan pengembangan keuangan, serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. Lalu Inspektorat 6, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan pendidikan dan pelatihan keuangan. Jadi BPPK di bawah Inspektorat 4. Jadi Sekjen, Sekretariat Jenderal, sama BPPK itu di bawah Inspektorat 6. Satu lagi, 7 itu adalah pengawasan internal. Nah, di bawah Inspektorat 7 ya. Nah, ada satu lagi Inspektorat Investigasi, itu dia tugasnya perumusan kebijakan pengawasan intern, audit investigasi, nah, dan kegiatan pendukungnya. Termasuk tindak pidana korupsi ya. Jadi Tipikor itu di Inspektorat bidang investigasi ini. Oke, jadi ini yang ngawasin terkait whistleblowing system, terkait surveillance, yang ngawasin laporan pajaknya pegawai, termasuk LHKPN ini di Inspektorat bidang investigasi ini ya. Jadi korupsi ini di sini. Nah, ini fungsional auditor ya. Oke, selesai Itjen. Sekarang kita masuk ke BKF. Jadi badan di Kementerian Keuangan ada 2, BKF sama BPPK. Sekarang BKF dulu. BKF ini di bawah menteri langsung, jadi bertanggung jawab kepada menteri, dipimpin oleh kepala. Nah, jadi kalau badan itu nama pimpinannya kepala badan, bukan ketua badan ya, tapi kepala badan. Jadi ini dia memberikan rekomendasi atas kebijakan fiskal dan sektor keuangan, fungsinya ini. Nah, ini susunan organisasinya. Jadi di bawah badan kebijakan fiskal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pusat. Ya. Akan kita bahas satu-satu. Nah, pertama sekretaris badan itu seperti biasa administratifnya. Ada bagian ini organisasi dan kekuatan internal, SDM, dan seterusnya. Nah, pusat yang pertama, pusat kebijakan pendapatan negara. Nah, mereka ini di pusat ini mereka merekomendasikan terkait kebijakan pendapatan negara. Ya, pendapatan negara terkait subjek, objek, dan tarif. Jadi kalau misalnya DJP atau DJBC, pendapatan negara apa lagi? Hibah mungkin ya, hibah pendapatan negara apa bukan? Bea, cukai, pajak, termasuk bukan pajak. Nah, kalau ada aturan yang terkait subjek, objek, dan tarif, maka BKF harus terlibat, gitu teman-teman. Tapi kalau yang bukan subjek, objek, dan tarif, ya mungkin tidak perlu melibatkan BKF, gitu maksudnya ya teman-teman ya. Nah, ini pajak, kepabeanan, cukai, kerjasama perjanjian internasional. Oh, berarti hibah nggak masuk ya? Hibah bukan pendapatan, sorry, saya salah.
Pusat yang kedua, pusat kebijakan anggaran pendapatan belanja negara. Jadi ini penganggaran ini di sini nih. Jadi APBN itu rekomendasinya dikeluarkan oleh pusat PKA PBN. Nah, ini apa namanya fungsinya? Nanti dibaca sendiri ya. Pusat kebijakan ekonomi makro. Ini tentunya terkait ekonomi makro. Nah ini aja ya. Jadi evaluasi apa? Evaluasi asumsi dasar ekonomi makro. Jadi kayak misalnya tingkat inflasi kita tahun ini berapa? Nah dia ini yang memberikan rekomendasi. Neraca pendapatan nasional, sektor moneter, kemudian ekonomi internasional, ekonomi makro, termasuk yang bikin bahan nota keuangan. Ya. Ini kursor saya mana ini? Nih nota keuangan, RAPBN, ya, laporan semester 1, prognosa semester 2, APBN, nah bahan pidato dan laporan pidato presiden. Nah ini pusat ini nih yang bikin ya. Oke, lanjut ke pusat kebijakan sektor keuangan. Nah ini ya dia dibilang jasa keuangan. Jadi seperti yang finance itu kredit-kredit, pemantauan dan analisis kondisi sistem keuangan, serta analisis evaluasi kebijakan pemerintahan stabilitas sistem keuangan. Nah ini ya jadi perbankan, non-perbankan, termasuk jasa keuangan, asuransi, kredit, termasuk syariah juga nih di bawah ini ya. Bidang keuangan inklusif, nah ini saya nggak paham apa nih, inklusif. Dan seterusnya. Kebijakan pembiayaan, perubahan iklim dan multilateral. Nah, kepala pusat ini dia akan memberikan rekomendasi terkait kerjasama ekonomi dan keuangan dengan G20, multilateral, dan OECD. Nah, jadi kalau misalnya Indonesia dapat undangan dari G20, berarti pusat kebijakan pembiayaan perubahan iklim dan multilateral inilah yang repot-repot nih ya, yang nyiapin bahan-bahan Bu Menteri. Kalau ada pertemuan G20 ini berarti pusat ini. Nah, OECD juga. Jadi kalau ada undangan dari OECD, Bu Menteri ikut, nanti dia bakalan ngajakin kepala pusat ini nih. Kepala pusat. Dia ngajakin nih. Nanti kepala pusatnya ngajakin pelaksananya atau fungsionalnya gitu ya. Nah, termasuk kerjasama multilateral yang lain. Contohnya apa teman-teman? Kerjasama multilateral Indonesia sama yang lain apalagi contohnya? Selain G20 dan OECD, apa misalnya? Yang tahu? ASEAN. ASEAN bukan, ASEAN itu regional. Multilateral itu apa? Ada yang bisa ngasih contoh? Ayo. Nanti kalau di soal UAS kerja sama apa gitu, nah kalian harus meneliti ya ini apa nih, ini multilateral, apa regional ya, apa bilateral. Nah, soalnya beda pusat yang nanganin nih ya teman-teman ya. Multilateral contohnya kayak organisasi pengekspor minyak gitu ya, apa namanya? Kemudian mungkin PBB ya. PBB atau apalagi misalnya, dan organisasi-organisasi yang di bawah PBB juga ya termasuk itu multilateral. Nah ini di bawah pusat ini ya kebijakan yang perubahan iklim ini, pembiayaan perubahan iklim. Nah, untuk regional dan bilateral itu beda pusat yang nanganin. Nah ini jadi beda pusat. Jadi kalau ASEAN yang tadi yang Mas Wahyu bilang, pusat ini nih, kepala pusat ini yang incas ya kalau ASEAN. Ya teman-teman, interregional sama bilateral. Bilateral itu berarti dua negara. Jadi misalnya Indonesia ada masalah misalnya atau ada isu dengan Singapura atau dengan Amerika misalnya, dengan Hong Kong, Cina misalnya gitu ya. Nah, maka si pusat inilah yang bertanggung jawab gitu ya, teman-teman. Nah, ini APEC nih, APEC tuh di sini berarti dia. Ya, teman-teman, APEC nih di sini. Nih, Asia Europe Meeting, East Asian Summit, Triangular
kerja sama selatan nih ya. Nih. Apalagi nih. Ini aja nih kayaknya ya, sementara ini. Dan sub-sub regional dan regional lainnya, kalau ada ya. Oke, terakhir jabatan fungsional. Oke, selesai BKF ya. Sekarang kita ke BPPK. Selanjutnya, nah BPPK ini Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan di bawah Menteri juga, dan dia dipimpin oleh Kepala Badan. Nah, Kepala Badan kita sekarang Pak Andin ya, bukan Pak Rio lagi. Pak Rional sudah pindah ke DJ PPR ya, kalau nggak salah kemarin ya, saya lupa. Nah, BPPK ini terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan termasuk sertifikasi. Nah, ini di bawah BPPK. Jadi ini dia ya. Jadi kalau mau ngadain yang mengadakan diklat-diklat, termasuk e-learning, termasuk pengelolaan KLC itu di BPPK ini ya. Kemenkeu Learning Center, nah itu di bawah BPPK. Ada 1 sekretariat badan dan ada 6 pusat, ya 6 pusat. Nah, sekretariat badan seperti biasa dia tugasnya administratif. Nah, di bawahnya ada, di bawah sekretaris badan ada bagian organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, TI dan komunikasi umum dan fungsional ya. Oke, sekarang kita masuk ke pusat yang pertama, itu pusat pengembangan SDM. Pusat Pusdiklat pengembangan SDM. Nah, tugasnya apa? Dia membina pendidikan dan pelatihan sertifikasi kompetensi di bidang penjenjangan pangkat, kompetensi dan kepemimpinan, tes kompetensi, sama pengelolaan beasiswa. Nah, dulu waktu saya berangkat ke Inggris, ini nih terkait erat sama bidang PPSDM ini, pusat Pusdiklat PSDM, Pusdiklat PSDM ya. Jadi yang ngurusin izin saya, ngurusin paspor biru, ngurusin uang saku tiap bulan, ngirim uang saku nih dari Pusdiklat PSDM ini. Termasuk penyiapan keberangkatan, pre-departure training, sampai nanti laporan selesai beasiswa, pulang itu di Pusdiklat PSDM ini. Baru kemudian dikembalikan ke instansi asalnya gitu ya. Jadi selama beasiswa itu, selama periode beasiswa itu para penerima beasiswa lapornya ke pusat Pusdiklat PSDM ini. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua Pusdiklat anggaran dan perbendaharaan. Dia di bidang tentu yang menyelenggarakan diklat terkait ini bidang anggaran dan kebenaran umum. Ya, jadi yang Dirjen Perben, diklat-diklatnya itu dilakukan oleh Pusdiklat Anggaran. Kemudian ini kalau DJP, Pusdiklatnya disusun, diadakan, diselenggarakan oleh Pusdiklat Pajak. Ini ada di Kemanggisan ya, Jakarta Barat sana. Diklat-diklat pemeriksa, diklat penyuluh, diklat penilai, diklat PPH, PPN ya. Pokoknya semua pendidikan dan pelatihan terkait perpajakan diselenggarakan oleh Pusdiklat Pajak. Pusdiklat Bea Cukai yang terkait bea cukai tentunya. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, ini berarti yang membawahi DJKN dan DJPK ya. Nah, dia ini nih, Pusdiklat ini yang mengadakan pelatihannya. Lalu umum. Nah, umum ini berarti tidak termasuk yang tadi, teman-teman. Jadi intinya kalau ada kompetensi pegawai, tapi tidak termasuk pajak, bea cukai, anggaran, tadi ya, perbendaharaan dan perimbangan keuangan, maka dia masuk umum ini. Contohnya, misalnya tentang bahasa Inggris gitu ya, tentang penulisan, cara menulis gitu.
public speaking gitu ya, itu kan umum tuh, bukan teknis pajak, bukan teknis kepabeanan dan cukai. Nah itu diadakan oleh Pusdiklat KU, keuangan umum. Lalu jabatan fungsional, nah kalau di BPPK itu paling banyak itu WI ya, Widya Iswara. Jadi Widya Iswara itu adalah fungsionalnya BPPK. Kalian pasti sudah sering ya diajar oleh WI ya, WI yang terdaftar di Pusdiklat itu di BPPK. Nah, terakhir ada eselon 2 lagi Pekainstan. Nah, jadi Pekainstan ini dia di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Kepala BPPK. Jadi Pekainstan itu di bawah BPPK, meskipun dia bertanggung jawabnya tetap ke Menteri juga ya. Nah, tapi untuk khusus Pekainstan dia ada 2 induknya nih ya. Jadi selain Menteri Keuangan juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ada 2 induknya ya. Meskipun pembiayaannya uang dana APBN untuk Pekainstan itu hanya dari Menteri Keuangan aja, teman-teman. Nggak ada Pekainstan terima uang atau dana APBN dari Kemendikbud. Termasuk beasiswa ini juga Pekainstan nggak bisa nerima gitu ya. Beasiswa misalnya kayak apa ya? Ya intinya Pekainstan dia tidak menerima dana dari Kemendikbud ya, teman-teman. Nah, ini fungsinya, ini susunan organisasinya ini ya. Ada senat ini tapi ini ya teman-teman, senat ini adalah perwakilan dari dosen ya biasanya. Kemudian ada dewan pertimbangan, ini biasanya atasan ya, jadi bukan Menteri Keuangan, tapi ada beberapa pejabat yang ditunjuk sebagai dewan pertimbangan untuk membantu Bu Menteri. Nah, alhamdulillah sekarang kita udah ada wadir nih teman-teman ya. Kemarin awal tahun ada wadir akademik kita Bu Evi, wadir keuangan umumnya Pak Asgar ya, Pak Agus Sunaria Sulaiman, wadir bidang kemahasiswaan kita sekarang ada Pak Budi Waluyo yang baru pulang S3 dari Inggris ya beliau. Nah, kemudian ini adalah Itjennya Pekainstan nih ya. Jadi ini adalah bukan Itjen juga sih. Intinya dia pengawas ya teman-teman, orang yang bagian yang bertanggung jawab untuk memelihara menjamin mutu. Nah, kalau yang ini yang internal control nih, SPM sama SPI ya. Nah, BAAK ini bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan, ini yang paling sering berhubungan dengan teman-teman nih. Sama ada bagian keuangan dan umum. Ini kalau yang keuangan, kemudian TU, di sini ada di bagian keuangan dan umum ya. Nah, ada prodi di ISTAN ada berapa ya kalau nggak salah? Ada D3, pajak itu ada 3, akuntansi ada 2 kalau nggak salah, BC sama manajemen keuangan ya. Unit penunjang ini adalah misalnya unit penerbitan, unit apa lagi ya? Penunjang itu ada perpus ya, perpustakaan, kemudian penerbitan, kemudian dan lain-lain. Lalu ini ada pusat penelitian dan pengabdian masyarakat P3M. Nah, ini fungsional dosen ada di sini nih ya. Nah, selain yang tadi, selain SES Ditjen, kemudian ada pusat-pusat pusdiklat, ada lagi balai diklat namanya teman-teman. Ini setingkat S3, mereka merupakan UPT. Nah, kemarin kan di pertemuan ke-8 ada UPT ya teman-teman. Nah, di BPPK UPT-nya itu adalah balai diklat ini. Balai diklat itu yang mana? Yang ada di daerah-daerah. Nah, ini dia. Jadi ada di Pekanbaru, nih ya, Pekanbaru, kemudian Palembang, Cimahi, Jogja, Malang, Denpasar, Balai Diklat Kepemimpinan, kemudian di Medan, Pontianak, Balikpapan, Makassar, sampai Manado. Nah, Balai Diklat ini dia menyelaksanakan diklat biasanya teman-teman ya, kalau lagi nggak pandemi, misalnya ada diklat, misalnya apa ya, diklat seperti diklat ini Prajab misalnya gitu. Nah, itu bisa diadakan di BDK atau diklat fungsional misalnya, atau diklat apalagi diklat umum sih biasanya. Nah, itu diadakan di BDK ini. Nanti kantor-kantor Kementerian Keuangan unit vertikal yang ada di dekat-dekat situ, di daerah situ, misalnya kalau Pekanbaru ini yang dari
misalnya mana ya, Riau gitu ya, ini berarti dia BDK-nya ke Pekanbaru. Palembang ini berarti nanti dia yang mungkin Jambi, Bengkulu, Lampung nih ke Palembang. Kalau yang Papua, Maluku dia ke Manado dan Makassar, ini bisa pilih dua. Oke, selesai. 4 instansi ya, tinggal satu lagi. Kita sampai jam 11 ya, kalau nggak salah ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini adalah Direktorat Jenderal pertama yang akan kita bahas di pertemuan ke-9 ini. Sisanya nanti pertemuan berikutnya ya. Sekarang kita bahas dulu DJA. DJA ini bertanggung jawab kepada menteri, dipimpin oleh Direktur Jenderal ya. Jadi ada Dirjen Anggaran. Tugasnya tentu di bidang penganggaran ya. Ini dia fungsinya. Jadi dia perumusan kebijakan di bidang penyusunan anggaran, baik belanja negara, pendapatan maupun belanja negara, termasuk pembiayaan ya, dan PNBP juga. Nah, ini direktorat-direktoratnya yang ada di lapangan Banteng sana. Ada penyusunan APBN, kemudian anggaran bidang ekonomi dan maritim, bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, bidang politik, hukum, hankam, anggaran BUN, kemudian ada penerimaan negara bukan pajak dan kekayaan negara dipisahkan, sama bukan pajak kementerian lembaga. Terakhir sistem penganggaran. Nah, kalau yang sistemnya itu di direktorat tersendiri. Terakhir harmonisasi peraturan. Nah, jadi anggaran juga kadang mungkin dia ada bikin PMK juga ya, bikin peraturan. Nah, berarti direktorat ini yang bertanggung jawab. Kita bahas satu-satu. Sekretariat Jenderal, Sesdijen, Sekretariat Direktorat Jenderal. Ini sama seperti yang lain-lain terkait administratifnya. Ada Biro Organisasi Tata Laksana, SDM, Perencanaan Keuangan Umum, Kekuatan Internal, dan Kelompok Fungsional. Nah, direktorat yang pertama itu penyusunan APBN. Jadi kalau yang nyusun APBN berarti direktorat ini nih yang bertanggung jawab. Ya. Yang kedua, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, ini terkait penganggaran pemerintah pusat untuk bidang ekonomi dan maritim. Nah, jadi kementerian-kementerian atau lembaga yang di bidang ini, maka direktorat ini yang bertanggung jawab terhadap penganggarannya. Dan selanjutnya bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Nah, ini ya, berarti di bidang Kementerian Dikbud, ya, kemudian apalagi Ristek Dikti dan lain-lain itu di penganggarannya di bawah direktorat ini ya. Nah, ini dia. Nih, pendidikan dan kepemudaan. Berarti Kementerian Kemendikbud, Ristek Dikti sama Kementerian Pemuda dan Olahraga berarti di subdit ini yang ngurusin anggarannya. Ini kesejahteraan sosial dan kepresidenan di subdit ini. Agama, lembaga tinggi negara di subdit ini gitu ya. Riset, teknologi, pendidikan tinggi di subdit ini. Oh, berarti beda nih. Pendidikan nih Dikbud, ini yang riset diktinya ada di subdit yang berbeda nih. Kesehatan ada di subdit ini ya. Beda subdit. Subdit itu eselon 3 ya, teman-teman. Ini eselon 3-nya nih. Setingkat kepala kantor. Lanjut, ini untuk yang politik nih. Nah, ini ada banyak banget nih fungsinya ya, teman-teman. Nih, politik berarti yang Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, ini di sini. Hukum dan HAM di sini. Hankam di sini. Ya, dan seterusnya ya. Ini SDA dan kekayaan negara dipisahkan. Nah, jadi kalau sumber daya alam itu di bawah sini penganggarannya. Ini subdit-subditnya, ada SDA migas, non-migas, kekayaan negara dipisahkan, bukan pajak SDA, sama dukungan teknis. Nah, ya. Ini apa tadi? Direktorat, bukan pajak ya. Nah, jadi penerimaan negara bukan pajak, kementerian lembaga. Termasuk BLU. Nah, jadi kalau BLU berarti di direktorat yang ini nih, teman-teman ya. Jadi kalau saya nanti teman-teman nyari berita
terkait BLU, nah berarti udah tahu nih yang ngurusin di direktorat ini, di DJA ya, penganggarannya apa ya? Oke, lanjut sistem penganggaran nih yang ngurusin sistemnya. Jadi TI-nya ya, jadi aplikasi atau sistem informasinya. Ini yang ngurusin ini. Lanjut ke harmonisasi peraturan, ini terkait kalau mau bikin peraturan berarti dia yang mengharmonisasikannya. Dia yang ngelihat peraturan ini kira-kira tempat ini enggak dengan peraturan yang lain. Gitu. Nah, dia ini yang mengawasi. Nih, KL1, KL2, jaminan sosial, berarti BPJS di bawah subdit yang ini ya, subdit yang ini. BPJS, remunerasi, nah terkait remunerasi berarti subdit yang ini. Nah, terakhir fungsional. Oke, alhamdulillah selesai setengah 11 ya. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait 5 institusi yang tadi. Silakan. Ada? Ya memang nih ke depan agak-agak membosankan ya materinya ya teman-teman. Hafalan banget karena kita memang mempelajari tadi ya tugas dan fungsi yang mana itu sangat rigid sekali ya, sangat rinci, sangat detail. Makanya tadi saya cuma menjelaskan sekilas aja, inti-intinya aja untuk detailnya teman-teman silakan baca sendiri di slide-nya atau kalau mau lebih detail lagi itu di PMK-nya ya yang sudah di-share kemarin. Oke, ada pertanyaan sampai sini terkait tadi apa aja? Setjen, Itjen, BKF, BPPK, dan DJA. Silakan kalau ada. Nggak ada, pas? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Mbak Askila. Ya, tadi kan BMN sama DJKN tuh dua-duanya punya tugas ini ya, Bu, mengelola barang milik negara gitu kan ya, Bu. Nah, bedanya sama Biro BMN di Setjen itu apa, Bu? Yang terkait BMN tadi kan di DJKN ada yang bertugas pengelola barang milik negara. Nah, bedanya sama Biro BMN di Setjen itu apa ya, Bu? Oke, bentar saya lihat dulu ya, Mbak. Iya. Bedanya sama DJKN ya. Iya, Bu. Nah, ini Mbak Askila, ntar. Ini yang Biro BMN ya, Mbak. Iya, Bu, Biro BMN. Ini Biro BMN. Ini di layar teman-teman kelihatan nggak? Ada 2 slide.
Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, oke. Nah, nih ya, jadi kalau DJKN itu, nih kalau BMN, kalau Biro BMN, Biro Manajemen BMN itu tugasnya mengordinasikan dan melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, jadi dia mengadministrasikan BMN milik Kementerian Keuangan gitu, Mbak. Jadi misalnya ada lemari gitu ya, ada tanah, ada bangunan, gedung, semuanya itu yang BMN milik Kementerian Keuangan diadministrasikan oleh Biro Manajemen BMN dan Pengadaan ini tadi. Ini khusus yang Kementerian Keuangan. Nah, tapi kalau yang DJKN, ini tugasnya menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang BMN, ya, kekayaan milik negara. Jadi secara pemerintahan secara umum. Jadi DJKN itu tugasnya ini bikin kebijakan di bidang BMN. Jadi kalau misalnya ada aturan terkait BMN yang mengatur BMN punya negara secara umum, bukan hanya Kementerian Keuangan, tetapi juga ke seluruh kementerian yang lain gitu. Termasuk kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Nah, itu bedanya, Mbak. Oh, iya, Bu. Gitu ya. Jadi kalau BMN yang ngurusin BMN milik Kementerian Keuangan itu di Sekjen. Oke. Mohon maaf sebentar, ini ada telepon, bentar ya. Baik, Bu. Teman-teman, boleh saya izin sekitar 10 menit ya, teman-teman ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, kita break dulu aja ya, kita break 10 menit. Silakan teman-teman mungkin mau minum atau makan dulu, oke? Kita tutup sementara ya kelasnya ya. Iya. Baik, Bu.